Limit. Ada beberapa notasi untuk limit. Yang pertama yang kita bisa lihat di sini, ya limit X menuju 3, fungsinya X per X kurang 1. Ya. Ini kita sebut namanya berhingga menuju 3. Sedangkan yang kedua, ini namanya tak berhingga atau tak hingga. Ya, simbolnya seperti huruf S terbalik seperti ini. Ya. Sedangkan yang ketiga, ini namanya berhingga, tetapi fungsi yang digunakan di sini adalah fungsi trigono. Ya, jadi ada yang fungsi aljabar seperti ini, yang hanya X itu namanya fungsi aljabar, yang ada sin cos cosnya namanya berhingga. Dengan demikian, jenis limit ada yang berhingga dan tak berhingga. Sedangkan untuk fungsinya hanya ada 2, yaitu aljabar dan trigonometri. Kemudian untuk metode penyelesaiannya, itu ada 5 ya, bisa dengan kalkulator, bisa dengan pemfaktoran atau faktorisasi, bisa dengan rasionalisasi, diferensial maupun pembagian. Nah, untuk sesi ini kita hanya akan membicarakan penggunaan kalkulator, faktorisasi dan rasionalisasi. Untuk diferensial dan pembagian selanjutnya akan kita buat di sesi berikutnya. Oke. Kemudian untuk aturan, ya, semua yang ada metode yang kita pakai di sini, semua harus memperhatikan yang namanya aturan L'Hopital. Apa sih aturan L'Hopital? Jadi L'Hopital ini adalah nama orang yang membuat suatu aturan di mana limit tidak boleh 0 per 0, ini ya, 0 per 0, limit tidak boleh tak hingga kurang tak hingga, dan limit tidak boleh tak hingga per tak hingga. Jadi untuk awal ini kita hanya belajar 3 dulu aturan L'Hopital ya. Oke. Contoh. Ada 3 contoh. Yang pertama limit X per X kurang 1, X menuju 3. Nah, kira-kira seperti itu bacanya. Kemudian yang B, limit X kurang 1 per X kurang 1, di mana X menuju 1, dan seterusnya. Oke, penyelesaian untuk yang A. Ya, limit X per X kurang 1, X menuju 3. Nah, ini kita harus cek dulu L'Hopitalnya. Itu seperti itu dalam pengerjaan setiap limit. Kita masukkan 3-nya ke dalam fungsi aljabarnya. Ini ada di atas, ada di bawah. Kita perhatikan hasilnya adalah 3 per 2. Nah, keadaan seperti ini tuh berarti limit sudah selesai. Karena apa? Kita tidak temukan L'Hopital di permasalahan ini. Berarti limit sudah selesai. Berbeda dengan contoh 2. Yang di contoh 2, X kurang 1 per X kurang 1, kalau kita masukkan 1 ke dalam, ternyata kita temukan 0 per 0. Berarti kita temukan L'Hopital di dalamnya. Nah, untuk itu, maka kita bisa menggunakan ya metode-metode yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, kita coba dulu yang pertama dengan kalkulator. Nah, kalau dengan kalkulator, maka kita harus mengatur X menuju 1 ini agar tidak lewat ya. Kita pilih misalnya di sini 0,99 ya. Ini 0,99 ya. Sebetulnya ini kan soalnya kan menuju 1, makanya Bapak tidak buat dia menuju 9. Ingat saja pokoknya jangan sampai lewat dari 1. 0,9 boleh, 0,8 boleh. Nah, kita coba masukkan ke dalam X kuadrat ini, inilah dia. Kita masukkan ke dalam X ini, inilah dia. Lalu kita hitung dengan kalkulator ya. 0,99 kuadrat kurang 1 per 0,99 kurang 1, itu kita peroleh hasilnya adalah 1,9999. Ya. Jadi kalau kita lakukan pembulatan, kira-kira menuju 2 lah dia. Nah, tetapi ini tidak bisa kita katakan hasil yang sebenarnya, karena ini adalah hasil pendekatan. Nah, untuk itu kita gunakan cara yang lebih teliti, yaitu pemfaktoran. Oke, perhatikan pemfaktoran. Nah, untuk pemfaktoran ini di SMP sebetulnya kalian sudah belajar yang namanya memfaktorkan. Ya, ada 4 jenis. Ya, yang ini kalau jenis yang pertama ini, ya kalau misalnya dia X kuadrat kurang 9, ya pokoknya dia asalkan ada
Negatif positif seperti ini, negatif seperti ini, maka kita buat menjadi X tambah 3, X kurang 3, selalu seperti itu. Ya, kalau dibuat di sini pun 16, berarti ini tambah 4 kurang 4. Ini salah satu dari 4 ya. Oke, Bapak tidak jelaskan semuanya. Yang Bapak jelaskan yang berkaitan dengan contoh saja. Maka X kuadrat kurang 1 itu dipecah atau difaktorkan menjadi X kurang 1 kali X tambah 1. Yang bawahnya tidak diapakan, biarkan saja seperti itu. Nah, kita lihat bahwasanya kalau kita menggunakan metode pemfaktoran, pasti terjadi coretan atas dan bawah. Seperti ini ya, Bapak tampilkan dengan garis miring berwarna merah. Nah, ini artinya pemfaktoran kita sudah benar. Jadi kalau ada nanti kita penggunaan pemfaktoran, maka harus ada coretan atas dan bawah. Sehingga limit yang tadinya rumit ini berubah menjadi yang sangat sederhana, jadi seperti yang ini. Limit X menuju 1, X tambah 1 saja. Nah, kita coba masukkan lagi menuju 1, masukkan 1, 1 sama dengan 2. Kalau misalnya kita temukan lagi keadaan L'Hopital, maka kita rubah lagi limitnya dengan menggunakan metode yang ada, ya metode ada yang di sini. Oke. Nah, keistimewaan daripada metode ini boleh metode kita campur-campur. Misalnya contoh ini ya, di sini kita menggunakan metode pemfaktoran, ya, tetapi hasilnya 0 per 0. Nah, kita mau beralih ke metode yang lain, misalnya kita mau ke metode diferensial, boleh. Masih juga 0 per 0, kita kembali lagi ke pemfaktoran, boleh. Jadi boleh dicampur-campur ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kita tidak temukan L'Hopital, artinya limit sudah selesai. Oke, Bapak lanjutkan. Soal yang terakhir, limit X kurang 1 per akar X kurang 1, di mana X menuju 1. Sama seperti tadi kita masukkan, ternyata kita temukan L'Hopital 0 per 0. Maka kita coba merasionalisasi. Bolehkah ini dengan pemfaktoran? Boleh. Ya, jadi Bapak di sini hanya memperkenalkan metode yang lain, itu namanya metode rasionalisasi. Di SMP, rasionalisasi itu adalah untuk keadaan di mana kita temukan akar di bawah per. Jadi di SMP dulu kita pernah lihat 1 per, ya, akar 2 misalnya, seperti itu ya. Nah, inilah namanya rasionalisasi. Jadi harus kita hilangkan akar di bawah per. Caranya bagaimana? Kita kalikan dengan sekawannya. Maksudnya sekawan itu artinya kita hanya lihat yang bawah, kita buat mirip atas dan bawah, lalu kita ubah minnya menjadi tambah. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau sudah kita buat seperti itu, kita kalikanlah atas dengan atas, bawah dengan bawah. Untuk perkalian atas dikali atas, ya, ini tidak usah, biarkan saja seperti ini. Sedangkan untuk bawah, nah, inilah keistimewaan kalau kita menggunakan tanda yang atau bentuk yang sekawan, ya, maka ini akan saling menghabiskan. Tinggallah dia menjadi X kurang 1 seperti ini, sangat sederhana. Boleh kita buktikan, misalnya akar X, ya. Ya, ini kita ambilkan dulu. Yang akar X kita kalikan dengan sekawannya, ya, tambah 1. Oke. Ini nggak usah pakai kurung ya. Kita buat sederhana aja. Kita kalikan 1 demi 1. Akar X dikali akar X. Tentu jadi X. Akar X ditambah 1 menjadi akar X. Kemudian minus 1 kali akar X menjadi minus akar X. Min 1 kali 1 menjadi min 1. Nah, coba diperhatikan. Akar X sama akar X ini saling menghabiskan. Tinggal dia X kurang 1. Itulah dia cara mendapatkan X kurang 1 di atas. Oke ya, ini Bapak rasa sudah paham. Lalu sama seperti tadi, ya, ketika kita lakukan perubahan seperti ini, pasti akan terjadi coretan lagi atas dan bawah, bukan hanya pada pemfaktoran. Ya, pada rasionalisasi juga kita temukan. Itu tandanya artinya kita sudah melakukan langkah yang benar. Oke, limit sekarang sudah berubah menjadi sangat sederhana. Kita substitusikan kembali nilai ke dalam, kita tidak temukan L'Hopital, artinya kita punya limit sudah selesai. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih.